warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Ibu berharap kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu semangat belajar. Dan pada kali ini bertemu dengan Ibu Winarti dari SMPN 19 Kota Tangerang. Kita akan belajar bersama tentang struktur teks diskusi. Dalam hal ini sesuai dengan KD 3.10 yaitu menelaah struktur teks diskusi. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini adalah setelah siswa mempelajari materi ini diharapkan bisa menelaah atau menganalisis struktur teks diskusi dengan benar. Kita mulai dari struktur teks diskusi. Struktur teks diskusi terdiri dari 3. 1. Isu. 2. Argumen. Yang dibedakan menjadi 2, yaitu argumen mendukung dan argumen menolak. Ketiga adalah kesimpulan. Kita lanjutkan menjelaskan struktur teks diskusi. Yang pertama adalah isu. Isu itu adalah berisi tentang masalah yang akan didiskusikan. Berikut contoh bagian isu. Contoh bagian isu. Di dalam era globalisasi ini, tayangan televisi sudah tidak bisa dihindari. Dengan menonton televisi, kita bisa memperoleh bermacam-macam informasi, termasuk di dalamnya hiburan. Pertanyaannya, adakah dampak negatif yang ditimbulkan dari menonton televisi? Sebagian masyarakat menganggap bahwa menonton televisi berdampak positif, tetapi banyak juga masyarakat yang menganggap bahwa menonton televisi berdampak negatif. Jadi, inti dari isu di sini adalah sebagian masyarakat menganggap bahwa menonton televisi berdampak positif, tetapi banyak juga masyarakat yang menganggap bahwa menonton televisi berdampak negatif. Kedua adalah argumen. Dalam hal ini, argumen dibedakan menjadi 2 lagi. Yang A adalah argumen mendukung. Argumen mendukung itu adalah berisi alasan-alasan yang mendukung permasalahan yang sedang didiskusikan. Berikut contoh bagian argumen mendukung. Contoh bagian argumen mendukung. Dampak positif dari menonton televisi adalah sebagai berikut. Pertama, televisi memiliki kelebihan dalam hal penyajian berita. Televisi umumnya selalu up to date. Hal ini tentu akan membuat remaja tidak ketinggalan informasi dan memberikan wawasan yang cukup luas pada remaja secara cepat. Kedua, jika televisi menyajikan acara-acara yang berhubungan dengan pendidikan, hal ini tentu sangat berguna bagi para pelajar. Seorang pelajar bisa mengambil manfaat berupa informasi pendidikan dari acara televisi tersebut. Ketiga, pengaruh positif televisi lainnya adalah remaja bisa menyegarkan otak dengan menonton beragam tayangan hiburan yang disajikan oleh stasiun televisi. Mulai dari acara kuis, film, sinetron, atau hiburan-hiburan yang lainnya. Keempat, acara televisi sering menayangkan tokoh-tokoh yang memiliki pengaruh, baik dalam dunia pendidikan, dunia usaha, hiburan, atau yang lainnya. Tokoh-tokoh yang ditampilkan dalam televisi itu bisa memicu remaja untuk mencontoh kesuksesan mereka. Alasan-alasan tersebut di atas menunjukkan argumen mendukung yang menganggap bahwa menonton televisi berdampak positif. Argumen yang berikutnya adalah yang B, adalah argumen menentang. Argumen menentang itu adalah berisi alasan-alasan yang menentang apa yang sedang dibahas dalam isu tersebut yang sedang didiskusikan. Berikut contoh bagian argumen menentang. Berikutnya, contoh argumen menentang. Beberapa alasan dampak negatif dari menonton televisi
adalah sebagai berikut. Pertama, televisi membuat remaja sering lupa waktu. Bagi pelajar, kecanduan menonton televisi menjadi kontraproduktif dengan tugas seorang pelajar yang kewajibannya adalah belajar. Kedua, banyaknya acara yang kurang mendidik di televisi bisa mempengaruhi kejiwaan remaja. Contoh, film-film yang menampilkan adegan tidak layak ditonton remaja tanpa ada sensor sangat mudah untuk ditiru oleh remaja. Ketiga, televisi mampu meningkatkan daya konsumtif remaja karena televisi merupakan media iklan yang memiliki pengaruh tinggi terhadap konsumennya. Iklan yang ditayangkan secara terus-menerus sepanjang hari sangat mempengaruhi sikap bagi remaja tersebut. Keempat, banyak acara televisi yang isinya kurang sesuai dengan norma masyarakat Indonesia, termasuk juga dengan berita-berita yang kerap menayangkan kekerasan tanpa disensor terlebih dahulu. Acara demikian jika ditonton oleh remaja yang notabene suka meniru, tentu remaja tersebut bisa dengan mudah untuk menirunya. Alasan-alasan tersebut di atas menunjukkan argumen menentang yang menganggap bahwa menonton televisi bisa berdampak negatif. Yang ketiga adalah kesimpulan. Kesimpulan itu merupakan hasil akhir yang berisi kesimpulan dan rekomendasi tentang isu yang sedang dibahas, yang berisi tentang jalan tengah, tentang pendapat yang pro atau yang mendukung, dan pendapat yang kontra atau yang menentang. Contoh bagian kesimpulan. Contoh bagian kesimpulan. Dari beberapa pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa menonton televisi mempunyai dampak positif atau negatif. Hal tersebut tergantung kepada penonton televisinya. Pada bagian kesimpulan tersebut tadi berisi jalan tengah antara pendapat yang pro dan pendapat yang kontra. Demikian tadi penjelasan tentang struktur teks diskusi. Ibu berharap kalian bisa memahami dengan baik. Dan sampai berjumpa kembali dengan Ibu Winarti dengan video-video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.